Nama saya Handoyo, saya punya istri nama Christine. Kami menikah di bulan Desember tahun 2006. Dan puji Tuhan, Tuhan langsung kasih kami seorang anak. Pada saat saya memasuki kehamilan bulan kedua, ternyata saya mengalami pendarahan. Dan pada saat itu, saya juga bingung. Kami sempat panik, tapi akhirnya langsung kami bawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, kami harus mondok di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Saya dicek, tapi ternyata dari dokter kandungan itu memberikan pernyataan kalau kehamilan saya bisa dilanjutkan. Kemudian pada usia kehamilan istri saya yang keempat, pada waktu itu bulan Mei, gak tahu kenapa akhirnya saya pendarahan lagi, dan pendarahan itu lebih banyak daripada saat usia kandungan 2 bulan. Jadi saya langsung kontak suami saya. Istri saya telepon dan saya kaget. Yang pertama saya lakukan, saya berusaha membuat istri saya tenang di telepon. Oke, tenang, tenang. Kemudian saya langsung lari, saya ambil motor, saya pulang ke rumah. Pokoknya saya gas, sambil pikiran saya kacau dan saya berpikir, pikiran saya nggak karuan. Saya cuma tinggal gas saja, pokoknya saya pengen cepat sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, saya melihat istri saya yang bersimbah darah dan saya semakin panik pada waktu itu. Saya langsung peluk istri saya dan saya berkata, tenang, tenang. Saya berusaha menenangkan istri saya. Saya cuma bisa berpikir bahwa istri saya mengalami keguguran. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa, saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menolong istri saya. Terus kemudian saya bawa istri saya ke kamar mandi karena memang darah begitu banyak keluar. Dan di dalam kamar mandi itu keluar daging sebesar kepalan tangan dewasa. Lagi-lagi saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Saya ambil daging itu, saya lihat baik-baik daging itu dan satu yang saya pikirkan, apakah ini janin anak saya? Kemudian saya masukkan daging ini ke dalam sebuah plastik. Saya mulai berpikir kalau memang benar ini adalah anak saya sedang memasukkan anak saya ke dalam sebuah plastik. Sepertinya saya sudah tidak punya harapan lagi untuk memiliki seorang anak. Karena pendarahan yang begitu dahsyat yang dialami istri saya dan sebongkah daging yang keluar. Dan itu membuat saya hanya pasrah kepada Tuhan. Lalu kami berangkat ke rumah sakit.
Dari hasil pemeriksaan kami, ibu mengalami keguguran. Ketika saya bertanya kepada dokter dan dokter berkata bahwa istri saya mengalami keguguran. Dan dokter berkata harus dikuret. Dan itu yang membuat harapan saya sepertinya hancur seperti itu untuk memiliki seorang anak. Saya ada perasaan sedih, saya ada perasaan kok bisa seperti ini. Saat itu saya benar-benar putus asa dan seketika itu saya berontak, sedikit berontak. Tuhan kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih seperti ini ke saya? Kalau Tuhan sudah kasih, kenapa kok Tuhan ambil lagi? Sabar ya, Pak. Sabar ya. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Syukur kepada Tuhan, pasrah kepada Dia. Istri saya cuma bisa nangis. Dan saya peluk istri saya, kami berdoa, saya berkata kepada istri saya, kalau Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami hanya mau bersandar, kami hanya mau berharap kepada Engkau. Dan kami bersyukur untuk setiap kejadian yang kami alami. Tuhan Yesus, mari tolong kami, Tuhan Yesus. Mari tolong kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi masalah yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya ketika malam, waktu itu jam 7 malam akan dikiret. Semua tim medis sudah siap, dokter anestesi sudah siap, dokter bedah, ada beberapa perawat sudah siap. Dan saya berkata kepada dokter, minta tolong di USG untuk yang terakhir kali. Dan setelah di USG, saya kaget. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata anak saya masih hidup. Anak saya masih hidup. Kami semua kaget, kami ada rasa sukacita. Dokter mulai berkata, anak kamu masih hidup. Dokternya juga kaget. Dan keadaannya baik, dalam keadaan sehat. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Mujizat yang masih terjadi sampai hari ini. Keadaan istri saya yang begitu parah. Tapi Tuhan jagain dia. Tuhan jagain janin saya. Melihat kejadian dalam kehidupan kami, memang mujizat masih ada dan mujizat itu nyata. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang semula kami pikir, kami mengalami keadaan yang buruk. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga kami. Ketika kami berharap kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mujizat sedang terjadi. Mujizat terjadi. Tuhan berbicara kepada kita melalui Mazmur 118 ayat yang ke-8 yang merupakan ayat tengah daripada Alkitab. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Artinya, berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kalau kita itu berharap pada Tuhan, Alkitab katakan, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kita seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari tidak menjadi letih, berjalan dan tidak menjadi lesu. Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita berharap pada Tuhan, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kalau kita membaca dari Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Maka di situ Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, Aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara, Tuhan Yesus itu memegang kunci Daud. Kalau dia membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Apa rahasia sehingga jemaat di Philadelphia, pintu-pintu yang tertutup selama ini dibuka oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak pernah menyangkal namaku. Saudara, orang-orang di Philadelphia itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, kami tidak bisa apa-apa. Karena itu kami hanya berharap sama Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan. Kami akan menuruti firman Tuhan. Saudara, ini rahasianya. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Kalau ada pintu-pintu yang selama ini tertutup di depan saudara, saya mau beritahu kepada saudara, hari ini itu akan dibuka. Kalau saudara memutuskan bahwa saya mau berharap hanya kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang pintu-pintu di depan saudara masih tertutup? Mungkin saat ini saudara memerlukan pintu kesembuhan dibuka. Mungkin hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Saya berdoa lama untuk ini supaya pintu kebahagiaan keluarga dibuka. Atau mungkin dalam pekerjaan saudara sudah mengalami pintu itu masih tertutup. Hari ini pesan Tuhan kepada kita, berharap hanya kepada Tuhan. Artinya kita percaya, maka pintu itu akan dibuka buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat yang kreatif. Pintu-pintu itu dibuka secara ajaib oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Mereka memerlukan pintu kesembuhan dibuka oleh Tuhan. Mereka memerlukan pintu kebahagiaan dalam keluarga dibuka oleh Tuhan. Mereka membutuhkan pintu pekerjaan, bisnis mereka dibuka oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mujizat yang kreatif masih ada dan itu nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus akan membawa kita kepada pemulihan dan mujizatnya yang ajaib. Tetaplah percaya dan berharap hanya kepadanya. Karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah kunci jawaban dari semua pergumulan dalam hidup Anda. Lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Hey. Oh, yeah, yeah.
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sambil angkat kedua tanganmu, lambaikan, katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sing Hosana, hey, hey. Memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang bersuka cita sama masyarakat. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Sekali lagi sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sing Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hey! Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sing Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dan bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, mari hubungi kami saat ini juga melalui nomor-nomor telepon berikut ini. Kami akan terus berdoa untuk Anda. Dan jika Anda ada yang memiliki kesaksian hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, kirimkan kesaksian Anda melalui email mujizatitunyata@hmministry.com. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.